Semua orang yang benci padamu akan terkena karma dan jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa ya. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general trading ini. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, semua orang yang benci padamu akan terkena karmanya ya serta jatuh sakit. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Tio Hero Pen teman-teman. Tio Hero Pen muncul hadir sebagai energi pembuka dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi ataupun energi kamu terlebih dahulu, aku lihat ada sebuah pencerahan baru. Aku lihat ada seperti apa ya, penaklukan gitu ya teman-teman. Penaklukan dan bahkan sebuah permintaan maaf gitu sih. Ya, penyesalan ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah penaklukan, berarti di sini kamu berhasil untuk melakukan sebuah tantangan, masalah, ujian apapun yang mungkin selama ini mohon maaf terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman ya. Ada sebuah transisi kehidupan yang bakal lebih baik yang akan kamu jalani, itu yang pertama. Dan kemudian sebuah penyesalan di sini tentu ataupun permintaan maaf di sini tentu ini dari orang-orang yang sebenarnya mungkin bisa jadi selama ini sudah jolim kepada kamu teman-teman. Ada sebuah penyesalan ataupun ketakutan di dalam kehidupan mereka ketika kamu sudah melewati masa-masa sulit, kamu sukses, kamu berhasil, kamu menjadi orang kaya raya, orang kaya baru ya. Jadi eh, penyesalannya di sini adalah teman-teman seakan-akan apa yang mungkin pernah mereka lakukan terhadap kamu itu ya teman-teman itu malah menjadi sebuah apa ya dampak-dampak positif terhadap kehidupan kamu. Ya mungkin seseorang tersebut selama ini sudah menghina, merendahkan, iri, dengki, dan bahkan membenci kehidupan kamu teman-teman. Tapi yang aku lihat memang banyak ya. Banyak orang-orang yang aku akui di sini banyak yang membenci kehidupan kamu. Kenapa sih? Apa sih yang membuat kamu begitu banyak dibenci oleh orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri? Dan bahkan itu bagian dari keluarga kamu juga banyak seperti itu teman-teman. Nah, oke. Yang pertama aku punya Ace of Pentacles ya. Jadi yang pertama kali yang aku lihat terkait dengan kenapa kamu banyak dibenci oleh orang-orang yang berada di sekitar kamu, teman. Ternyata memang kamu orang yang memiliki sebuah apa ya, orang pilihan deh, teman-teman ya. Cukup spesial banget energi kamu nih, ya. Seakan-akan memang banyak orang yang ingin mencoba untuk mengganggu dan menghancurkan hidupmu sih sebenarnya. Ada sebuah kecemburuan, keirian di dalam diri mereka ketika kamu dapat dengan mudah, selalu dapat dengan mudah ya, mencapai segala tujuan, teman-teman. Ya, jadi ada keirian di dalam mereka. Kenapa mereka tidak bisa seperti kamu? Jadi caranya agar apa ya teman-teman ya, menjatuhkan kamu ya mungkin dengan cara membenci kamu, dengan cara membuat sebuah propaganda agar orang-orang lain juga ikut membenci kamu dan pada akhirnya memang seperti itu, timbul fitnah ya, timbul fitnah nih, menganggap melihat mungkin kekayaan kamu yang kamu dapatkan ini dengan cara-cara yang nggak benar. Padahal ya kalau melihat dari energi ini sih ya segala sesuatunya sudah mengalir begitu saja ya teman-teman. Kamu tetap melakukan hal yang terbaik, apa yang mungkin seharusnya kamu lakukan ya kamu lakukan. Ya, yang bisa kamu perbuat ya kamu perbuat. Ya, tetap biasa sih sebenarnya ya kalau dikatakan kerja keras ya kerja keras. Ya kemudian ya doa-doa ya, beribadah seperti itu teman-teman. Jadi memang segala sesuatunya selalu dilakukan dengan apa yang menjadi sebuah kodratnya ya, seperti ya itu tadi teman-teman ya, tetap melakukan hal yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi anggapan pandangan dari orang-orang yang sebenarnya selama ini membenci kehidupan kamu teman-teman ya selalu saja sinis banget gitu sih. Apalagi ketika perubahan yang kamu dapatkan ini konstan banget. Ya, contoh ya, ketika kemarin mohon maaf kehidupan kamu begitu banyak masalah, kehidupan kamu susah ya, kehidupan kamu tuh ya mungkin jauh dari kata bahagia, mohon maaf ya teman-teman, masalahnya banyak banget, hutangnya banyak banget, mohon maaf ya, dan bahkan untuk kebutuhan
sehari-hari saja tidak tercukupi ya teman-teman. Ya mungkin tercukupi sih, tetapi ya mungkin ya gali lubang tutup lubang ya. Oke, mungkin tidak semua. Oke, tetapi memang pada dasarnya kita katakan kehidupan kamu kemarin memang penuh dengan ujian dan tantangan deh. Ya. Nah, kita tidak pernah tahu nih teman-teman ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana takdir kehidupan masa depan seseorang itu ke depan bakal seperti apa. Ya. Jadi jangan pernah untuk selalu merendahkan mungkin dan memandang sebelah mata seseorang tersebut. Karena bisa jadi seseorang tersebut itu nanti bakal lebih baik kehidupannya. Ya. Nah, sama halnya dengan apa yang mungkin terjadi di sini teman-teman. Kamu yang selalu dibenci, dihina, direndahkan. Ya dengan kondisi kehidupan kamu kemarin yang begitu banyak masalah, pada akhirnya ini kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Semakin banyak orang yang membenci, maka kehidupan kamu akan semakin apa ya, teman-teman, akan lebih baik lah gitu sih. Dari segi ekonomi peningkatannya cukup jelas, cukup drastis banget teman-teman. Nah, ketika kebangkitan kamu inilah teman-teman sebenarnya yang akan semakin membuat orang-orang yang benci kepada kamu itu semakin kebakaran jenggot di sini ya, semakin kepanasan. Dan bahkan ketika terus memikirkan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu teman-teman, ini akan memicu ya, akan menimbulkan adanya apa, penyakit ya. Karena seseorang kalau sudah berbicara masalah pikiran, sudah tidak tenang, tidak stabil teman-teman, melihat terus nih ya, melihat terus iri terus dengan pencapaian kesuksesan orang lain, maka dia sendiri nanti yang bakal menerima karmanya ini. Karmanya dia bakal jatuh sakit ya, bakal apa lagi, bakal jatuh miskin. Itu karma teman-teman ya. Kenapa? Jalan pintu keresakian seseorang tersebut bakal semakin tertutup ya. Ngerasa tidak apa ya, tidak memperoleh sebuah keadilan, padahal mungkin karena dia selalu sibuk dengan urusan orang lain dan tidak pernah apa ya teman-teman, tidak pernah sibuk dengan urusan sendiri gitu sih. Iri gitu sih melihat pencapaian orang lain, kesuksesan orang lain, dia iri. Jadi ini sebuah karma nih orang-orang yang benci padamu. Dan bahkan ketika masih nekat nih orang-orang masih pada benci pada kamu teman-teman, ya kamu akan semakin sukses insya Allah, amin ya. Dan kemudian orang-orang yang membenci kamu satu satu demi satu di sini, satu demi satu mereka bakal hancur ya, satu demi satu masalahnya ada saja nanti. Yang ini kan kamu lihat teman-teman dengan mata kepala kamu sendiri. Orang yang kemarin sempat menghina kamu, maka kali ini kehidupannya akan dihinakan. Ya siapa yang menghinakan? Ya Tuhan semesta alam teman-teman. Dan itu karena perbuatan dirinya sendiri. Ya, kehidupan dia nanti yang bakal susah, utangnya di mana-mana, ya seperti itulah. Oke, dan kemudian tadi ketika jatuh sakit juga tentu ini menjadi sebuah pukulan yang sangat begitu telah. Karena bagaimana teman-teman, itu akan menghabiskan harta dia gitu sih. Ya, itu akan menghabiskan harta seseorang tersebut. Oke, dan kemudian ini aku punya the tower. Wow, sepertinya memang karma ini nggak bakal berhenti. Ya, sampai benar-benar orang yang benci kepadamu itu benar-benar terbuka. Ya, benar-benar bertobat teman-teman ya. Apalagi ketika mereka tuh suka memfitnah loh. Ya, fitnah ini sesuatu hal yang memang sangat kejam teman-teman. Ketika sebuah perbuatan yang mungkin mereka sangkakan kepada kamu itu tidak pernah kamu perbuat. Apa itu tadi? Kekayaan yang kamu terima, mungkin kamu dianggap punya apa, pesugihan kah dan lain-lain karena itu. Ya, padahal mungkin mereka yang melakukannya. Biasa seperti itu sih teman-teman ya. Itu hanya alibi mereka untuk mengkambing hitamkan kamu. Karena apa? Ya karena saking bencinya mereka kepada kamu. Wajar ketika mereka berbuat segala hal. Ya, dan kamu harus sabar di sini teman-teman. Kenapa? Ketika kamu bersabar dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap mereka, mereka satu kehidupan mereka saja akan hancur. Ataupun mungkin saat ini ada sudah beberapa yang hancur teman-teman. Ya, kehidupannya sulit gitu. Ketika mereka tidak, nah mungkin ketika mereka hancur di sini, ya ini tadi yang aku katakan, bahwasanya mereka akan meminta maaf, mengemis kepada kamu teman-teman. Ya, nah kalau misalkan ini biasanya sih ini adalah keluarga kamu sendiri, bagian dari keluarga kamu sendiri yang berani meminta maaf dan datang kepada kamu ya. Ya meminta tolong gitu sih. Kalau mungkin orang-orang lain tidak mungkin, aku rasa ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir ya aku punya The High Priestess ya, doakanlah yang terbaik. Selalu mendapatkan yang terbaik teman-teman. Ya, untuk siapapun, ya biarkan Tuhan yang membalas segala perlakuan-perlakuan buruk ya dari orang-orang yang benci. Kamu mendapatkan hal yang baik untuk mereka, teman-teman. Maka sebenarnya kutukan ini, karma inilah yang nantinya akan terjadi terhadap kehidupan mereka. Oke, mungkin demikian teman-teman ya reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.